Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1009. Senyuman di wajah Su Chen menjadi lebih cerah. Apakah menurutmu begitu sinyal dikirim, kamu mungkin menjadi lawanku? Nak, biar ku beritahu, aku mengirimkan suara hanya untuk lebih aman, bukan karena aku takut padamu. Putra kedua dari keluarga Liang mendengus dingin, kami berdua telah mencapai ranah Wuzong sekarang. Apalagi di Provinsi Nanyun, melihat seluruh Tiongkok, kami berdua adalah tuan yang langka. Jika kami bergabung untuk membunuhmu, itu akan seperti menyembelih seekor anjing. Saya tidak percaya. Su Chen berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak bertobat sampai kamu mati, maka kami berdua akan bermain-main denganmu. Tuan kedua dari keluarga Liang sangat percaya diri. Bahkan jika Su Chen kuat, dia tidak dapat menimbulkan terlalu banyak masalah karena batasan usianya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda tertuanya. Dengan keduanya bergabung, bahkan Liang Duanlong hampir tidak bisa menangkisnya, tapi sekarang itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Keduanya bertukar pandang, lalu melancarkan serangan dari kiri ke kanan, tidak ingin memberi kesempatan pada Su Chen. Tuan Su, berhati-hatilah. Mereka berdua sangat kuat dan mudah menderita. Itu hanya sampah. Su Chen mengambil tusuk gigi di atas meja lagi, menjentikannya dengan lembut, dan menusuk hati mereka berdua menggunakan metode yang sama yang membunuh Liang Duanyun. Jantung mereka terluka parah, dan keduanya mundur beberapa langkah, muntah darah, dan terhuyung ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Kamu sebenarnya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, hanya saja kalian berdua adalah sampah. Sesederhana itu. Jantungnya terluka parah, dan majikan kedua dan ketiga dari keluarga Liang segera meninggal di tempat. Adegan ini pun membuat Julie dan Li Bing tercengang. Li Bing baik-baik saja, dia hanya takut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang mati sejak dia masih kecil. Tapi Julie berbeda. Ada badai di hatinya. Karena majikan kedua dan ketiga dari keluarga Liang sama-sama merupakan majikan terkenal di Provinsi Nanyun sejak lama. Dan semuanya telah mencapai level Wuzong, tetapi di tangan Su Chen, dia menyelesaikannya hanya dengan 2 tusuk gigi. Jika hal semacam ini menyebar, seluruh Provinsi Nanyun akan berubah. Baru sekarang Julie mengetahui mengapa Su Chen bisa menjadi jenderal di wilayah militer di usia yang begitu muda. Dengan kemampuan dan bakat seperti itu, tidak sulit untuk menjadi seorang jenderal. Lily, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak sekali orang mati di rumah ini. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Tidak masalah. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Kunci pintunya malam ini. Ayo kita ke ruangan lain. Tunggu sampai besok. Aku akan mengirim seseorang untuk menangani masalah ini di sini. Itu tidak akan menyebabkan panik. Julie mengangguk, inilah satu-satunya cara sekarang. Nak, kamu membunuh anggota keluarga Liang kami dan masih ingin pergi dengan diam-diam. Kamu terlalu naif. Saat ketiganya hendak pergi, suara mematikan tiba-tiba terdengar dari jendela. Ketika dia berbalik, dia menemukan seorang pemuda jangkung telah melompat dari jendela. Ekspresinya menjadi berubah dan ganas karena marah. Kamu adalah Liang Duanlong. Julie berteriak, matanya penuh ketakutan. Sekarang kamu tahu siapa aku, kamu harus bersiap untuk mati. Liang Duanlong, kedua tetua keluarga Liangmu telah tewas di tangan Tuan Su. Apakah kamu masih ingin menempatkan dirimu dalam bahaya? Tidak sayang jika kedua pecundang itu mati. Jika bukan karena mereka adalah tetua keluarga, saya akan bersikap sopan kepada mereka saat kita bertengkar. Kalau tidak, saya akan mengajari mereka pelajaran. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, kedengarannya sangat menyebalkan. Su Chen berkata dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang, karena kamu akan segera mati di tanganku, Liang Duanlong. Begitu dia selesai berbicara, Liang Duanlong menginjak ambang jendela dan bergegas menuju Su Chen. Su Chen membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi dan dengan mudah menghindari serangan Liang Duanlong. Tidak heran kedua tetua keluarga Liang kami mati di tanganmu. Mereka tampaknya memiliki kekuatan. Lalu aku, Liang Duanlong, akan bermain denganmu dan membuatmu mengerti. Bang! Liang Duanlong ingin mengambil tindakan, tetapi Su Chen tidak memberinya kesempatan. Dengan jentikan jarinya, semburan energi meledak di dadanya, dan hidupnya telah memasuki hitungan mundur. Kamu sebenarnya. Liang Chunlong menutupi dadanya dan menatap Su Chen dengan tidak percaya. Dia adalah murid sekte tersembunyi, master di tingkat puncak sekte bela diri, tapi dia mati di tangannya. Kematian Liang Duanlong membuat Julie sangat bersemangat. Karena keluarga Liang mampu mengejar dan mencapai titik di mana mereka sejajar dengan keluarga Su, semua karena Liang Duanlong. Sekarang dia akan mati, keluarga Liang tidak lagi menjadi tandingan keluarga Su. Liang Duanlong, kamu biasanya melakukan banyak kejahatan. Hari ini, Tuan Su membunuhmu. Kamu pantas mendapatkannya. Liang Duanlong mengertakkan gigi dan berkata sambil mencibir. Meskipun aku, Liang Duanlong, tidak akan hidup lama, ku beritahu, hari-hari baik keluarga Zumu akan segera berakhir, dan kamu tidak akan bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Julie terlihat panik, karena dia tahu bahwa dengan karakter Liang Duanlong, mustahil baginya untuk berbicara omong kosong padanya di saat-saat terakhir hidupnya. Jadi pasti ada alasan baginya untuk mengatakan hal ini. Liang Duanlong, berhenti bicara omong kosong. Apakah aku berbicara omong kosong? Liang Duanlong berkata dengan tatapan sinis. Sudah ku bilang, keluarga Zumu akan segera hancur.
Konyol kalau kamu masih ingin bepergian ke sini. Tidak mungkin. Keluarga Zhu kami adalah keluarga terbesar di kota Tianqi. Tidak ada yang menjadi lawan kami, jadi bagaimana kami bisa berada dalam bahaya kehancuran? Haha, tidak ada yang ingin kukatakan tentang ini, tapi ku beritahu, keluarga Zhumu akan segera tamat. Nikmati saat-saat terakhirmu sebagai wanita tertua. Karena itu, hidup Liang Duanlong berakhir, dia menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal di dalam rumah. Kata-kata terakhir Liang Duanlong membuat jantung Julie berdebar kencang. Dia tidak mengerti mengapa Liang Duanlong mengatakan ini, tapi dia samar-samar merasa bahwa itu mungkin benar. Karena ayahku biasanya sangat ketat terhadapku, dia selalu bertanya ketika pergi bermain. Namun saat dia keluar kali ini, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan bermain di luar beberapa hari lagi dan tidak terburu-buru untuk pulang. Saat itu aku sedang heboh karena sahabatku akan datang, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang sepertinya ayah sudah tercerahkan, tapi karena dia tahu sesuatu akan terjadi dalam keluarga dan ingin mengirim dirinya keluar untuk meninggalkan garis keturunan terakhir untuk keluarga Zhu. Tuan Zhu, saya benar-benar minta maaf. Mungkin terjadi sesuatu di rumah. Saya tidak bisa menemani Anda akhir-akhir ini. Saya akan datang menemui Anda setelah saya selesai menangani urusan keluarga. Jangan khawatir. Masalah ini mungkin di luar kemampuanmu. Kalau tidak, aku bisa menemanimu. Bab 1010. Penanda buku. Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, aku tidak akan memberimu apapun. Raung Zhu Qianren. Bang. Gelombang energi memantul dari tangan Sukun. Di saat yang sama, adik laki-laki Zhu Qianren, Zhu Qianhou, meledak menjadi kabut berdarah dan menghilang ke udara. Kulit kepala keluarga Zhu mati rasa. Orang-orang dari dunia seni bela diri kuno ini benar-benar kejam dan kejam. Bahkan metode membunuh orang membuka mata mereka dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Klik. Sukun tidak menghentikan gerakan tangannya, dan semburan energi lainnya muncul dan mendarat pada seorang pria parubaya berusia 50-an. Nama pria parubaya itu adalah Zhu Qianghuo, dan dia adalah sepupu Zhu Qianren. Ketika energi menimpanya, semua tulang di tubuh Zhu Qianghuo hancur, tetapi dia tidak mati karenanya. Namun rasa sakit yang dideritanya lebih buruk daripada membunuhnya. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar di rumah keluarga Zhu, dan wajah Zhu Qianghuo sangat kesakitan. Jika bukan karena giginya yang hancur menjadi bubuk, dia pasti sudah menggigit lidahnya dan bunuh diri sekarang. Cepat, berikan mereka barang-barang itu secepatnya, aku tidak tahan. Zhu Qianren mengerutkan kening. Dia bertahan sampai saat ini dan sama sekali tidak ada alasan untuk menyerah. Sepupu, kamu bisa pergi dengan tenang. Kami akan segera bersamamu dan kami tidak akan membiarkanmu kesepian. Zhu Qianren mengeluarkan ledakan energi dan mendarat di Zhu Qianghuo. Karena tulang-tulangnya benar-benar patah, bahkan pukulan ringan pun bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Energinya meledak di tubuh Zhu Qianghuo, dan dia muntah darah dan mati di tempat. Kamu layak menjadi pemimpin klan. Kamu masih memiliki keberanian, kata Sukun sambil tersenyum. Bah, kalau bisa, bunuh aku. Jangan buang waktu di sini. Aku sudah berjaya selama beberapa dekade, dan aku sudah mencari nafkah. Sudah lama ku bilang padamu bahwa jika kamu tidak menyerahkan apa yang kami inginkan, aku akan membunuhmu perlahan-lahan. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Dengan mengatakan itu, Sukun berjalan ke arah Zhu Qianren dan menginjak pahanya. Bagaimana kabarmu? Apa enaknya patah kaki? Bunuh aku jika kamu berani. Jangan khawatir, sekarang aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjadi lebih tidak nyaman daripada kematian. Sukun mengeluarkan kotak kayu seukuran telapak tangan dari tangannya. Saat dia membuka kotak kayu itu, dia bisa mencium bau busuk yang menyengat. Namun yang benar-benar menyeramkan adalah ada seekor laba-laba berbulu merah tergeletak di dalamnya. Hanya ada 3 titik putih kecil di punggung laba-laba, yang terlihat seperti mata. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah serangga Gu yang diberi makan dengan hati-hati oleh rumah Tianwen kami. Selama ia merayapi Anda, ia akan meminum darah di tubuh Anda sedikit demi sedikit, membuat Anda menyadari betapa hidup lebih buruk daripada kematian. Bahkan saat menghadapi pria kuat seperti Sukun, Zhu Qianren tidak mengerutkan kening, namun saat melihat laba-laba merah, wajah Zhu Qianren menunjukkan ekspresi ngeri. Jika dia digigit oleh benda ini, dia bahkan tidak akan tahu apakah dia bisa menanggung siksaan yang menyakitkan. Ayo, coba kulihat betapa kerasnya mulutmu hari ini. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Sukun memiliki senyum kejam di wajahnya, dan dia bahkan mengharapkan adegan Zhu Qianren berlutut dan memohon belas kasihan. Bang! Tanpa peringatan apapun, tepat ketika Sukun hendak memasang serangga Gu merah pada Zhu Qianren, separuh lengannya terlempar menjadi kabut berdarah. Karena kecepatannya sangat cepat, Sukun bahkan tidak merasakan sakit apapun dalam 2 detik berikutnya. Dia sangat ketakutan, seolah-olah dia bodoh ketika melihat setengah dari lengannya hilang. 2 detik kemudian, rasa sakit karena patah lengannya melanda seluruh tubuh Sukun. Perlakukan orang lain sama seperti mereka memperlakukan Anda. Saat ini, Sukun telah menanggung akibatnya. Siapa yang berani berkomplot melawan kakak laki-lakiku? Apakah mereka tidak takut akan balas dendam dari Tianwen Mansion kita? Yang Ying tampak panik. Pihak lain diam-diam bisa meledakkan salah satu lengan kakak laki-lakinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari miliknya. Oleh karena itu, kita belum bisa saling berhadapan langsung. Rumah Tianwen belaka, di mataku, bahkan bukan sampah, apakah dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hidangan? Suara Su Chen terdengar di rumah keluarga Zhu, menyebabkan anggota keluarga Zhu melihat sekeliling.
Mereka tidak percaya bahwa pemuda di depan mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Sukun. Lily, kenapa kamu kembali? Bukankah aku sudah menyuruhmu keluar dan jangan kembali hari ini? Zhu Qianren berteriak keras. Melihat ayahnya terluka, Julie berlari dengan mata menari. Ayah, jangan khawatir, Tuan Su sangat kuat. Dia pasti bisa membantu keluarga Zhu kita bertahan dari krisis ini. Mata keluarga Zhu tertuju pada Su Chen. Semua orang baru saja merasakan metodenya, tetapi mereka masih tidak mengerti di mana Lily menemukan orang ini. Masuk akal jika dia pasti berasal dari dunia seni bela diri kuno untuk memiliki kekuatan seperti itu. Dan sekarang dia mengambil inisiatif untuk membantu keluarga Zhu menyelesaikan krisis ini, mungkinkah dia juga melakukannya demi harta keluarga yang telah diwariskan? Siapa kamu? Beraninya kamu merusak hal-hal baik dari rumah Tianwen kami. Kamu tidak ingin hidup lagi, bukan? Sambil memegang lengannya yang patah, Sukun berteriak keras. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong ketika kamu akan mati, kamu benar-benar pantas mati. Dengan lambaian tangan besar Su Chen, kepala Sukun jatuh ke tanah. Apakah kamu akan mati sendiri, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Su Chen berkata dengan malas. Aku belum ingin mati. Suara Yang Ying bergetar dan dia langsung berlutut di tanah. Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Aku, Su Chen, ada di sini, dan kematianmu adalah suatu kepastian. Tidak, jangan. Melihat ada yang tidak beres, Yang Ying berteriak dan berlari keluar pintu dengan cepat. Tapi dia telah menjadi mangsa Su Chen, bagaimana dia bisa melarikan diri? Sebuah anak panah yang dibentuk oleh kekuatan terbang langsung ke arah Yang Ying, menusuk jantungnya dan membunuhnya. Kematian Sukun dan Yang Ying membuat rumah keluarga Zhu menjadi sangat sunyi. Dia membunuh dua murid dari sekte seni bela diri kuno dengan begitu bersih. Su Chen di depannya mengejutkan keluarga Zhu. Terima kasih Tuan Su atas kebaikan Anda yang menyelamatkan nyawa. Keluarga Zhu tidak akan pernah melupakannya. Bahkan jika kami bekerja keras di masa depan, kami akan membalas kebaikan Anda. Su Chen melambaikan tangannya dengan tenang, aku membantu Julie karena wajahnya, jadi kamu harus bersyukur kepada Tuhan karena kamu telah melahirkan seorang putri yang baik. Tuan Su benar. Zhu Qianren berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tetapi saya tetap ingin berterima kasih kepada Tuan Su atas bantuannya. Su Chen tidak mengatakan apa-apa, tapi membuang selusin pil. Minumlah obat-obatan ini dan luka dalammu akan sembuh. Sedangkan untuk cedera kakimu, jangan khawatir. Kamu akan bisa bergerak dalam 1 hari. Mendengar ini, keluarga Zhu semakin bersemangat. Orang seperti apa yang dibawa kembali oleh putrinya? Adakah metode yang ampuh? Bab 1011. Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, aku tidak akan memberimu apapun. Raung Zhu Qianren. Bang! Gelombang energi memantul dari tangan Sukun. Di saat yang sama, adik laki-laki Zhu Qianren, Zhu Qianhou, meledak menjadi kabut berdarah dan menghilang ke udara. Kulit kepala keluarga Zhu mati rasa. Orang-orang dari dunia seni bela diri kuno ini benar-benar kejam dan kejam. Bahkan metode membunuh orang membuka mata mereka dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Klik. Sukun tidak menghentikan gerakan tangannya, dan semburan energi lainnya muncul dan mendarat pada seorang pria parubaya berusia 50-an. Nama pria parubaya itu adalah Zhu Qianguo, dan dia adalah sepupu Zhu Qianren. Ketika energi menimpanya, semua tulang di tubuh Zhu Qianguo hancur, tetapi dia tidak mati karenanya. Namun rasa sakit yang dideritanya lebih buruk daripada membunuhnya. Jeritan yang menyayat hati terdengar di rumah keluarga Zhu, dan wajah Zhu Qianguo sangat kesakitan. Jika bukan karena giginya yang hancur menjadi bubuk, dia pasti sudah menggigit lidahnya dan bunuh diri sekarang. Cepat, berikan mereka barang-barang itu secepatnya, aku tidak tahan. Zhu Qianren mengerutkan kening. Dia bertahan sampai saat ini dan sama sekali tidak ada alasan untuk menyerah. Sepupu, kamu bisa pergi dengan tenang. Kami akan segera bersamamu dan kami tidak akan membiarkanmu kesepian. Zhu Qianren mengeluarkan ledakan energi dan mendarat di Zhu Qianguo. Karena tulang-tulangnya benar-benar patah, bahkan pukulan ringan pun bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Energinya meledak di tubuh Zhu Qianguo, dan dia muntah darah dan mati di tempat. Kamu layak menjadi pemimpin klan. Kamu masih memiliki keberanian, kata Sukun sambil tersenyum. Kalau bisa, bunuh aku. Jangan buang waktu di sini. Aku sudah berjaya selama beberapa dekade dan mencari nafkah. Sudah lama ku bilang padamu bahwa jika kamu tidak menyerahkan apa yang kami inginkan, aku akan membunuhmu perlahan-lahan. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Dengan mengatakan itu, Sukun berjalan ke arah Zhu Qianren dan menginjak pahanya. Bagaimana kabarmu? Apa enaknya patah kaki? Bunuh aku jika kamu berani. Jangan khawatir, sekarang aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjadi lebih tidak nyaman daripada kematian. Sukun mengeluarkan kotak kayu seukuran telapak tangan dari tangannya. Saat dia membuka kotak kayu itu, dia bisa mencium bau busuk yang menyengat. Namun yang benar-benar menyeramkan adalah ada seekor laba-laba berbulu merah tergeletak di dalamnya. Hanya ada 3 titik putih kecil di punggung laba-laba, yang terlihat seperti mata. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah serangga gu yang diberi makan dengan hati-hati oleh rumah Tianwen kami. Selama ia merayapi Anda, ia akan meminum darah di tubuh Anda sedikit demi sedikit, membuat Anda menyadari betapa hidup lebih buruk daripada kematian. Bahkan saat menghadapi pria kuat seperti Sukun, Zhu Qianren tidak mengerutkan kening, namun saat melihat laba-laba merah, wajah Zhu Qianren menunjukkan ekspresi ngeri. Jika dia digigit oleh benda ini, dia bahkan tidak akan tahu apakah dia bisa menanggung siksaan yang menyakitkan. Ayo, coba kulihat betapa kerasnya mulutmu hari ini. Kuharap kau tidak mengecewakanku.
Su Kun memiliki senyum kejam di wajahnya, dan dia bahkan mengharapkan adegan Zhu Qianren berlutut dan memohon belas kasihan. Bang! Tanpa peringatan apapun, tepat ketika Su Kun hendak memasang serangga gu merah pada Zhu Qianren, separuh lengannya terlempar menjadi kabut berdarah. Karena kecepatannya sangat cepat, Su Kun bahkan tidak merasakan sakit apapun dalam 2 detik berikutnya. Dia sangat ketakutan, seolah-olah dia bodoh ketika melihat setengah dari lengannya hilang. 2 detik kemudian, rasa sakit karena patah lengannya melanda seluruh tubuh Su Kun. Perlakukan orang lain sama seperti mereka memperlakukan Anda. Saat ini, Su Kun telah menanggung akibatnya. Siapa yang berani berkomplot melawan kakak laki-lakiku? Apakah mereka tidak takut akan balas dendam dari Tianwen Mansion kita? Yang Ying tampak panik. Pihak lain diam-diam bisa meledakkan salah satu lengan kakak laki-lakinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari miliknya. Oleh karena itu, kita belum bisa saling berhadapan langsung. Rumah Tianwen belaka, di mataku, bahkan bukan sampah, apakah dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hidangan? Suara Su Chen terdengar di rumah keluarga Zhu, menyebabkan anggota keluarga Zhu memperhatikan. Mereka tidak percaya bahwa pemuda di depan mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Su Kun. Lily, kenapa kamu kembali? Bukankah aku sudah menyuruhmu keluar dan jangan kembali hari ini? Zhu Qianren berteriak keras. Melihat ayahnya terluka, Julie berlari dengan mata menari. Ayah, jangan khawatir, Tuan Su sangat kuat. Dia pasti bisa membantu keluarga Zhu kita bertahan dari krisis ini. Mata keluarga Zhu tertuju pada Su Chen. Semua orang baru saja merasakan metodenya, tetapi mereka masih tidak mengerti di mana Lily menemukan orang ini. Masuk akal jika dia pasti berasal dari dunia seni bela diri kuno untuk memiliki kekuatan seperti itu. Dan sekarang dia mengambil inisiatif untuk membantu keluarga Zhu menyelesaikan krisis, apakah dia juga melakukannya demi harta keluarga yang telah diwariskan? Siapa kamu? Beraninya kamu merusak hal-hal baik dari rumah Tianwen kami. Kamu tidak ingin hidup lagi, bukan? Sambil memegang lengannya yang patah, Su Kun berteriak keras. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong ketika kamu akan mati, kamu benar-benar pantas mati. Dengan lambaian tangan besar Su Chen, kepala Su Kun jatuh ke tanah. Apakah kamu akan mati sendiri, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Su Chen berkata dengan malas. Aku belum ingin mati. Suara Yang Ying bergetar dan dia langsung berlutut di tanah. Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Aku, Su Chen, ada di sini, dan kematianmu adalah suatu kepastian. Tidak, jangan. Melihat ada yang tidak beres, Yang Ying berteriak dan berlari keluar pintu dengan cepat. Tapi dia telah menjadi mangsa Su Chen, bagaimana dia bisa melarikan diri? Sebuah anak panah yang dibentuk oleh kekuatan terbang langsung ke arah Yang Ying, menusuk jantungnya dan membunuhnya. Kematian Su Kun dan Yang Ying membuat rumah keluarga Zhu menjadi sangat sunyi. Dia membunuh 2 murid dari sekte seni bela diri kuno dengan begitu bersih. Su Chen di depannya mengejutkan keluarga Zhu. Terima kasih Tuan Su atas kebaikan Anda yang menyelamatkan nyawa. Keluarga Zhu tidak akan pernah melupakannya. Bahkan jika kami bekerja keras di masa depan, kami akan membalas kebaikan Anda. Su Chen melambaikan tangannya dengan tenang, aku membantu Julie karena wajahnya, jadi kamu harus bersyukur kepada Tuhan karena kamu telah melahirkan seorang putri yang baik. Tuan Su benar. Zhu Qianren berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tetapi saya tetap ingin berterima kasih kepada Tuan Su atas bantuannya. Su Chen tidak mengatakan apa-apa, tapi membuang selusin pil. Minumlah obat-obatan ini dan luka dalammu akan sembuh. Sedangkan untuk cedera kakimu, jangan khawatir. Kamu akan bisa bergerak dalam 1 hari. Mendengar ini, keluarga Zhu semakin bersemangat. Orang seperti apa yang dibawa kembali oleh putrinya? Adakah metode yang ampuh? Bab 1012. Ayah, Tuan Su adalah jenderal daerah militer Jinling. Dia orang yang hebat. Julie berkata sambil tersenyum. Meskipun dia berasal dari keluarga Guwu, dia tidak tahu banyak tentang masalah di dunia Guwu. Jadi dia tidak tahu betapa mengejutkannya apa yang dilakukan Su Chen barusan. Bahkan hal ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Laksamana. Kata-kata Julie membuat keluarga Zhu melihat identitas Su Chen dengan jelas. Dia bukan dari dunia seni bela diri kuno. Sebab, jika seorang jenius berasal dari dunia persilatan kuno, mustahil dia bisa bekerja di dunia sekuler. Namun, ini membuat keluarga Zhu semakin penasaran. Dia adalah seorang praktisi dari dunia sekuler, tetapi dia memiliki kemampuan untuk membunuh master dari dunia seni bela diri kuno. Jadi sejauh mana dia jenius? Dia hanyalah monster. Mungkin semua orang jenius di dunia akan pucat di hadapannya. Tuan Su, sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa, mohon tetaplah di keluarga Zhu kami hari ini, dan izinkan kami memenuhi persahabatan kami sebagai tuan tanah. Zhu Qianren berkata dengan tulus. Melihat hari sudah larut di luar, Su Chen tidak menolak kebaikan keluarga Zhu. Aku juga butuh tempat untuk tinggal dan beristirahat. Segera, mayat-mayat di lobi dibersihkan oleh sisa pelayan keluarga Zhu. Untuk berterima kasih kepada Su Chen, keluarga Zhu mengadakan jamuan makan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Saat makan malam, Su Chen bertanya dengan santai. Apa yang kamu lakukan hingga memprovokasi keluarga Guwu? Sepengetahuan Su Chen, sekte di dunia sekuler akan memperlakukan orang dengan hormat atau menjauhi orang di dunia seni bela diri kuno. Karena ini sama saja dengan mencari kematian. Ekspresi Zhu Qianren jelek, dan dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka di sini untuk mendapatkan pusaka keluarga Zhu kita, jika tidak, mereka tidak akan bertempur. Su Chen bahkan lebih terkejut.
Secara logika, selain sumber daya budidaya terbaik di dunia sekuler, sekte di dunia seni bela diri kuno tidak akan meremehkan hal lain. Mungkinkah harta karun yang telah lama diwariskan oleh keluarga Zhu adalah sumber daya terbaik? Tapi kalau dilihat dari kekuatan mereka, sepertinya tidak mungkin. Terlalu lemah. Ayah, apa pusaka keluarga kita? Kenapa aku mendengar ayah membicarakannya padahal aku sudah begitu tua? Julie sedang makan dan berbicara. Mata Zhu Qianren berkedip sedikit, tapi dia tidak segera berbicara. Orang bernama Li Bing, boleh dikatakan bahwa dia hanyalah orang biasa dan tidak perlu terlalu khawatir. Tapi Su Chen berbeda. Dia adalah seorang seniman bela diri terkenal. Meskipun dia menyelamatkan nyawa semua orang di keluarga Zhu, yang terbaik adalah tidak muncul di depan orang luar untuk hal seperti itu. Jika kamu dalam masalah, tidak perlu mengatakan apa-apa, Tuan Zhu berkata dengan santai. Bagaimana mungkin? Zhu Qianren tersenyum canggung, Tuan Zhu adalah dermawan yang baik bagi keluarga Zhu kami, bagaimana mungkin hal ini merepotkan? Setelah itu, Zhu Qianren berdiri dan berkata, Tuan Zhu, tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilnya dan menunjukkannya kepada Tuan Zhu. Karena kakinya terluka, Zhu Qianren berjalan menuju ruang rahasia keluarga Zhu dengan bantuan para pelayannya. Tapi saat dia tiba di ruang rahasia, ponsel Zhu Qianren berdering di sakunya. Ekspresi Zhu Qianren awalnya sangat tenang. Tetapi, ketika saya melihat pesan di ponsel saya, seluruh wajah saya berubah drastis. Sangat rumit. Sekitar 10 menit kemudian, Zhu Qianren didorong kembali oleh para pelayannya. Saat ini, ada sebuah kotak kecil di tangannya, terbuat dari kayu mahoni dan antik. Tuan Zhu, ini adalah pusaka keluarga Zhu kami. Orang-orang dari istana Tianwen datang ke sini untuk membuat keributan karena hal ini. Sambil berbicara, Zhu Qianren membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada batu kristal tak beraturan seukuran bola voli. Warnanya ungu tua. Itu membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi, merasa rileks dan bahagia. Apakah ini sumber daya budidaya? Su Chen berkata dengan tenang. Ya, ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang kami. Keluarga Zhu kami dapat tetap berdiri karena dukungan sumber daya budidaya ini. Ketika mereka melihat kristal itu, anggota keluarga Zhu lainnya menunjukkan ekspresi heran. Meskipun mereka semua adalah anggota kunci keluarga Zhu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat harta rahasia keluarga. Namun hanya ekspresi satu orang yang berbeda dengan yang lain. Paman kedua Zhu Qianren juga merupakan paman kedua Julie, Zhu Jianye. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya, tapi dengan cepat menghilang. Zhu Qianren berkata dengan emosi yang tak terbatas, Tuan Zhu adalah penyelamat hidup keluarga Zhu. Saya bersedia memberikan sebagian darinya untuk berterima kasih kepada Tuan Zhu atas anugerah penyelamatan nyawanya. Melihat kristal ungu itu, Su Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang. Ini adalah harta paling berharga dari keluarga Zhu Anda. Bahkan jika Anda menyerahkan hidup Anda tidak ingin membiarkan orang-orang dari dunia seni bela diri kuno berhasil. Bagaimana saya bisa secantik seorang pria? Melihat Su Chen tidak menginginkannya, Zhu Qianren tidak menyerah lagi. Ini adalah harta rahasia keluarga Zhu, dan mereka benar-benar tidak tega memberikannya kepada orang lain. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, setelah 1 kali makan, para tamu dan tuan rumah menikmati diri mereka sendiri. Tuan Zhu, saya sudah menyiapkan kamar untuk Anda. Biarkan Lily mengantar Anda ke sana. Jika Anda memiliki instruksi di kemudian hari, beritahu saya secara langsung. Saya tidak punya instruksi apapun, tapi ada sesuatu yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Tuan Zhu, katakan saja padaku. 2 orang dari Tianwen Mansion ada di sini untuk menjalankan misi. Jika mereka tidak kembali untuk waktu yang lama, orang-orang di sekte mereka pasti akan curiga dan kemungkinan besar akan mengirim orang lain untuk menanyakan situasinya. Saya menyarankan kamu harus segera mengungsi dari sini, kalau tidak kita akan tetap ada. Akan ada bahaya. Kata-kata Su Chen sangat relevan, yang membuat keluarga Zhu berpikir keras. Terima kasih Pak Su telah mengingatkan kami. Mari kita bahas malam ini dan coba cari solusi yang tepat. Jika tidak berhasil, kami harus keluar dari sini untuk sementara waktu. Oke, kamu bisa mengaturnya sendiri. Karena itu, Su Chen kembali ke kamar untuk mengirim pesan pada dirinya sendiri. Tapi ekspresi Su Chen tidak terlalu tampan, dan alisnya berkerut, karena masalah di depannya dan perkembangan situasi jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dini hari berikutnya. Di sebuah hotel di pinggiran utara kota Tianqi. Ada lebih dari selusin orang berkumpul di kamar presidensial. Kecuali seorang lelaki tua dan 2 orang parubaya, sisanya adalah anak muda, berusia 20-an. Ada keheningan di ruangan itu. Ada lebih dari selusin orang, semuanya mengenakan pakaian yang sama. Namun lelaki tua itu mengenakan pakaian putih, kedua lelaki parubaya itu mengenakan pakaian merah, dan anak-anak muda lainnya mengenakan jubah hitam. Dan orang-orang ini semuanya berasal dari sekte tingkat pertama di dunia seni bela diri kuno, Rumah Tianwen. Apa yang terjadi? Aku sudah lama pergi dan belum kembali. Orang tua itu mendengus dingin. Nama orang tua itu adalah Gu Daoyi, dia adalah tetua agung dari istana Tianwen dan pemimpin operasi ini. Tetua agung, masih ada 1 hari sebelum harta rahasia itu muncul. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Mengapa kita tidak pergi ke rumah Zhu sekarang untuk melihat apa yang terjadi, lalu kita akan pergi ke Naga Giok Gunung Salju. Bersambung.